Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman pemilih. Berjumpa lagi dengan saya Denny Bahtiar dalam acara podcast Mahkota. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Idham Khalid, anggota KPU Republik Indonesia, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kita nanti akan berbincang terkait dengan rancangan peraturan KPU pemungutan dan penghitungan suara, di mana hari ini atau saat ini kita KPU RI sedang menyusun rancangan PKPU untuk pemungutan dan penghitungan suara. Nanti kita bisa tanya-tanya, kita gali kepada Bapak Idham Khalid. Selamat datang Bapak Idham di Kota Malang. Siap. Terima kasih Sam. Siap. Atau Mas itu. Kalau di Kota Malang biasanya dibalik, Pak Idham. Dibalik. Jadi Sam. Sam. Jadi Sam Denny. Sam Denny. Kita panggilnya juga Sam Idham. Sementara bukan Kang Idham, tapi Sam Idham. Boleh juga tambahin N di depan. Jadi Sam. Hensam. Oh, menarik. Sehat Pak Idham? Alhamdulillah, dan harus ya. Harus sehat, alhamdulillah, karena tahapan ini padat banget Pak Idham. Semakin banyak. Semakin padat. Baik Pak Idham, kita mau tanya-tanya ini seputar rancangan peraturan KPU terkait dengan umum hitung, di mana kemarin kan kita sudah uji publik juga di Kota Malang dengan mengundang stakeholder. Nah, kira-kira perkembangannya sampai hari ini sudah sejauh mana Pak Idham? Saat ini pasca kami meminta pada rekan-rekan KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota se-Indonesia melakukan FGD atau diskusi kelompok terkumpul. Ya, kami sedang melakukan analisis terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai penjuru di Nusantara ini atau di negeri ini. Ya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi menyampaikan masukan. Itu sedang kami ramu, kami formulasikan. Mengapa demikian? Karena dalam proses legal drafting, dalam menyusun rancangan PKPU pemungutan suara, kami mengedepankan pendekatan deliberatif. Kami berikan kesempatan pada semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dan masukan konstruktifnya kepada kami. Mengapa harus demikian? Karena PKPU ini akan dilaksanakan di seluruh TPS di Indonesia dan bahkan juga untuk pemungutan suara di luar negeri. Sehingga kami juga meminta pendapat rekan-rekan PPLN ya, bagaimana pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya. Yang jelas kami berkomitmen ke depan harus lebih baik lagi ya, untuk bisa lebih baik lagi dalam artian memenuhi standar integritas elektoral yang lebih tinggi lagi dalam konteks pemungutan penghitungan suara ya, maka kami mulai dari regulasi itu sendiri. Kami sebagai regulator, maka kami harus mampu menyusun ini menjadi lebih baik lagi dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang pernah terjadi pada hari pemungutan penghitungan suara di pemilu sebelumnya, dalam hal ini Rabu 17 April 2019 yang lalu. Baik. Untuk uji publik kira-kira secara umum masukan-masukannya seperti apa Pak Idham? Ya, masukannya banyak hal pada persoalan formulir, ya, terus juga kecermatan KPPS, ya, terus juga pada persoalan bagaimana KPPS ini dapat memahami aturan, nah, sehingga bahasa dalam penyusunan atau penarasian legal drafting ini mudah dipahami. Dan selain itu juga ada masukan ya di luar materi legal drafting, bagaimana KPU harus bisa melakukan bimbingan teknis lebih awal kepada badan ad-hoc, yang PPK, PPS, termasuk juga kepada partai politik kita lakukan sosialisasi, karena memang dalam undang-undang pemilu yang melakukan bimbingan teknis terhadap saksi adalah Bawaslu. Tapi kita punya kewajiban melakukan sosialisasi ya, aturan tentang pemungutan penghitungan suara, dan ada proses legal drafting ini juga partai politik di tingkat pusat kami libatkan, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan di daerah telah mengundang partai politik peserta pemilu sesuai tingkatannya untuk ikut serta dalam FGD rancangan PKPU mengenai pemungutan penghitungan suara. Baik, kira-kira ada yang berbeda
dengan 2019 kemarin Pak, itu terkait dengan teknis di TPS mungkin? Perbedaan tersebut harus menjawab permasalahan pada periode sebelumnya. Dahulu ada peristiwa yang kita semua juga tidak menginginkan ini, yaitu kecelakaan kerja di mana ada 722 badan ad hoc yang wafat dalam menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara, dan lebih dari 5.000 badan ad hoc yang mengalami sakit pada waktu itu. Itu harus kami jawab. Nah, kenapa mereka waktu itu mengalami kecelakaan kerja yang kita semua tidak inginkan, dan ke depan kami harus jawab dalam kebijakan yang sifatnya mitigatif atau breakthrough policy, kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan. Jadi dalam proses penghitungan suara nanti, bagaimana durasi penghitungan suara itu menjadi lebih singkat. Nah, kenapa harus lebih singkat? Karena ini berkaitan dengan ketahanan, ya, ketahanan fisik KPPS, karena mereka sudah mulai bekerja, bisa jadi dimulai selepas sholat subuh atau ba'da sholat subuh, ya, untuk rekan-rekan muslim. Nah, mengapa demikian? Karena memang aturannya bahwa perlengkapan logistik TPS itu diambil di PPS. Ya, seperti itu kan aturannya. Nah, sehingga mereka jam 5 pagi sudah siap-siap dan harus berangkat ke kantor PPS, yang kemudian mereka harus mengambil dan mempersiapkan hal tersebut. Dan kita ketahui di setiap pemilu kebijakannya jam 7 pagi itu harus sudah dimulai rapat pembukaan pemungutan suara. Artinya mereka bekerja di awal hari. Dan kalau itu tidak diantisipasi di 2019 yang lalu, itu bisa sampai jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, bahkan penulisan berita acara itu berlanjut pada hari keesokannya. Ya. Dan kalau dalam perspektif hukum, dalam sudut pandang hukum, itu memang legal, karena memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan penghitungan suara dapat dilanjut pada 12 jam setelah berakhirnya masa penghitungan suara. Oleh karena itu kami membuat rancangan kebijakan dalam penghitungan perolehan suara peserta pemilu dengan metode panel. Nah, metode panel ini kami nanti akan bagi penghitungan itu menjadi 2 panel. Kalau untuk yang penyalinan itu juga kan banyak rangkap Pak Idam. Ya. Kalau yang kemarin kan disalin satu-satu ke form C ya. Ya, secara manual. Secara manual. Lah besok ada perubahan nggak? Dalam rancangan dalam rancangan peraturan KPU, ya, tentang pemungutan penghitungan suara, kami sudah merancang sebuah norma di mana nanti diupayakan oleh KPU Kabupaten Kota menyediakan print scanner, ya, ataupun alat pengganda, ya, atau pengkopi dokumen tersebut, yang dimana nanti dokumen tersebut ditandatangani cap basah oleh para KPPS dan juga para saksi, seperti itu. Itu satu langkah kami untuk memangkas waktu penyalinan dokumen perolehan suara peserta pemilu. Yang kedua, kami menggunakan teknologi Sirekap. Teknologi Sirekap ini nanti, ya, dia akan merekam dokumen perolehan hasil suara peserta pemilu, ya, dengan metode capturing, ya, difoto lalu diunggah ke dalam Sirekap. Yang kemudian sebelum dikirim kepada para saksi itu disinkronisasi hasilnya di TPS itu. Di TPS, untuk memastikan bahwa apa yang tertulis di papan penghitungan itu sesuai dengan hasil perolehan suara yang ada dalam Sirekap. Dan nanti juga saksi kami minta, ya, untuk memiliki smartphone pada saat bertugas, karena memang saksi kita berikan akses Sirekap dengan cara memberikan akun pada mereka. Kalau untuk yang data pemilih, apa nanti ada kebijakan khusus atau perubahan dibandingkan 2019? Ya, yang jelas pemilih yang telah wafat, ya, itu harus diberikan keterangan. Untuk mengantisipasi jangan sampai ada isu-isu klasik yang terulang dalam diskursus publik, yang mati masih ada dalam DPT. Ya. Oh ya, jelas, karena memang DPT ini ditetapkan 7 hari. Bahkan untuk pemilu serentak 2024 ini, DPT secara nasional ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023. Sehingga berubah, ya. Jadi nanti ke depan pemilih yang wafat dan itu namanya sudah ada dalam DPT, itu wajib diberikan keterangan. Kalau untuk datang ke TPS-nya Pak itu, misalnya
ada KPPS nomor 4 kalau nggak salah yang bagian data pemilih. Kemudian untuk menghindari pemilih itu mencoblos bukan di TPS asalnya, misalnya dalam satu wilayah kelurahan tapi bisa jadi kan di sana pakai KTP tapi di sini pakai DPT gitu. Itu ada kebijakan nggak? Misalnya disinkronisasi dengan Sidali, pengecekan Sidali secara online di TPS itu. Pertama, penggunaan hak pilih itu, ya, seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT itu dia membawa surat pemberitahuan. Yang kedua, dilengkapi dengan identitas kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik. Betul. Dan DPT hari ini jauh lebih akurat, jauh lebih bersih daripada data yang ganda. Insya Allah, dan bahkan kami menjamin tidak ada data ganda, sehingga kemungkinan besar pemilih yang menggunakan hak pilihnya berulang-ulang kali itu potensinya kecil sekali, ya. Dan oleh karena itu nanti ke depan kami akan mendesain bagaimana surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih itu datanya dapat diunggah ke dalam Sirekap. Itu kalau dahulu kan ditulis dalam formulir C7 secara manual, ya. Betul. Nah, ke depan kami akan coba rancang bagaimana data ini ada dalam Sirekap dan nanti bisa dideteksi apakah orang tersebut itu telah menggunakan hak pilihnya di TPS dalam satu RT, ya. Karena potensinya di Indonesia khususnya wilayah-wilayah urban, satu RT itu bisa 2-3 TPS. Betul. Dalam undang-undang pemilu berkenaan dengan DPK, ya, apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 ya, tahun 2009. Nah, untuk mengantisipasi itu kita pastikan nanti surat pemberitahuannya itu datanya bisa ada dalam Sirekap untuk melakukan pengecekan. Menarik. Terus kira-kira kapan disahkan Pak Idham untuk rancangan PKP ini? Kami punya kebijakan ke depan. KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi melakukan simulasi pemungutan penghitungan suara dan itu sudah menggunakan teknologi Sirekap. Nah, oleh karena itu, ya, maka kami sangat berkepentingan rancangan peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara harus segera diselesaikan. Karena kami juga saat ini sedang melakukan pengembangan atau pembangunan sistem informasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, sehingga butuh rujukan hukum. Selain itu, kepentingannya adalah bagaimana semua pihak, stakeholder, publik mengetahui bagaimana pemungutan penghitungan suara itu diatur. Ya, sangat menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali, cuman karena memang waktu Pak Idham terbatas, jadi mungkin closing statement dari Pak Idham untuk teman pemilih kita, Pak Idham. Ya. Kita ini adalah negara yang berpancasila. Kita punya Pancasila dan itu menjadi filosofi dasar bernegara kita. Groundslah filosofi kalau Bapak Soekarno menyebutnya demikian. Ya, dan ada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sebagai umat yang beragama, tentunya kita akan menjadi warga negara yang baik. Ya. Menggunakan hak pilih itu tidak sekedar bagaimana kita mengaktualisasikan hak-hak politik kita sebagai warga negara, tapi juga merepresentasikan bahwa kita adalah umat beragama yang beriman. Seperti itu. Jadi menggunakan hak pilih itu juga sebagai aktualisasi keimanan, karena sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Baik, terima kasih Pak Idham. Demikian teman pemilih podcast kita dengan Pak Idham Khalid, anggota Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, sebelum kita tutup Pak Idham, di Kota Malang kita punya yang namanya tagline di Kota Malang, khas sekali Kota Malang. Tagline-nya gak nyoblos, gak boy scare. Nah, kita coba bareng-bareng untuk menyemangati teman pemilih di Kota Malang supaya tanggal 14 Februari datang ke TPS. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Gak nyoblos, gak boy scare. Baik. Terima kasih teman pemilih. Nanti kita bertemu lagi di acara podcast selanjutnya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Idham Khalid sudah hadir, dan semoga
sehat terus, sukses terus, dilancarkan dalam masuk demokrasinya harus sehat. harus sehat, betul. Harus sehat. Pemilu harus bebas hoax, pemilu harus bebas disinformasi, pemilu harus bebas misinformasi. Misinformasi. Siap. Terima kasih. Pemilu harus bebas ujaran kebencian. Ya, Itulah demokrasi. siap. Terima kasih Pak Idham. Baik teman pemilih, itu kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sam.